Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Pratama, NIM 2019-310-567. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Friskaria Somokil, NIM 2019-310385. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Idlal Awanul Anissa, NIM saya 2019-310565. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fiery Argo dengan NIM 2019-310633. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Zafar Nurifani dengan NIM 2019-310635. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Feni Dwi Puspitasari, NIM 2019-310638. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Asara Andriani dengan NIM 2019-310647. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arisa Nur Aini, NIM 2019-310661. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi, NIM 2019-310686. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahma Putri Wardani dengan NIM 2019-310739. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, dan pendidikan serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak. Yang pertama, di Indonesia sendiri sistem pajaknya menganut sistem self-assessment system, yang artinya sistem pemungutan pajaknya memberikan kepercayaan kepada wajib pajaknya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, mengacu pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Yang ketiga, di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak bertugas sebagai pengawas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu tindakannya yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan berpajak. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari diadakannya pemeriksaan pajak. Dasar dari tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melaksanakan pemeriksaan dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak wajib pajak pada saat pemeriksaan pajak dilakukan. Hak wajib pajak tercantum dalam peraturan menteri untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan jenisnya, yaitu yang pertama ada perpajakan lapangan, yang kedua ada perpajakan kantor. Perpajakan lapangan meliputi yang pertama meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan. Berikutnya ada pemeriksaan kantor, meliputi yang pertama, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan
oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Yang kedua, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui kuesioner pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya yaitu ada dua. Ada pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor ini sama-sama meliputi yaitu yang pertama, meminta pemeriksa pajak untuk memberikan tanda pengenalnya. Dan yang kedua yaitu meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan teori yang disampaikan oleh R. Sumitro tahun 1988 mengenai apa saja yang membedakan surat ketetapan pajak. Yang pertama ada surat ketetapan pajak sementara, yaitu surat pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak pada awal tahun yang memuat besarnya pajak terutang sementara yang harus dibayar. Kemudian ada surat ketetapan pajak primitif, yaitu surat ketetapan pajak yang didasarkan data yang diberikan wajib pajak tanpa adanya perubahan dari pihak otoritas pajak. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak rampung, yaitu surat ketetapan pajak rampung diterbitkan akhir tahun dan jumlahnya tentu dapat lebih besar daripada atau lebih kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tinjauan teori yang disampaikan oleh R. Sumitro di tahun 1988 mengenai membedakan surat ketetapan pajak. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak tambahan. Surat ini diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak. Selanjutnya ada pula surat ketetapan tagihan susulan. Surat ini diterbitkan apabila di kemudian hari ternyata ada hal baru yang belum diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan surat ketetapan rampung. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian penagihan pajak atau SKP. SKP atau Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dari tinjauan teori yang disampaikan oleh R. Sumitro pada tahun 1988 membedakan surat ketetapan pajak sebagai berikut. Yang pertama, surat ketetapan pajak sementara, yaitu surat pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak pada awal tahun yang memuat besarnya pajak terutang sementara yang harus dibayar. Namun, ketetapan ini menimbulkan masalah dan akhirnya diubah sejak adanya reformasi pajak. Yang kedua, ada surat ketetapan pajak primitif. Surat ketetapan pajak yang didasarkan data yang diberikan wajib pajak tanpa adanya perubahan dari pihak otoritas pajak. Kemudian yang ketiga ada surat ketetapan pajak rampung. Surat ketetapan pajak rampung adalah kebalikan dari surat ketetapan pajak sementara. Surat ketetapan pajak rampung diterbitkan akhir tahun dan jumlahnya tentu dapat lebih besar atau lebih kecil sehingga wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Kemudian yang keempat, surat ketetapan pajak tambahan. Surat ini diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak. Sebagai contoh, pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas pembayaran gaji yang sekarang ini dikenal dengan pajak penghasilan pasal 21. Kemudian yang kelima ada surat ketetapan tagihan susulan. Surat ketetapan tagihan susul diterbitkan apabila di kemudian hari ternyata ada hal baru yang diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan surat ketetapan rampung. Kemudian surat ketetapan pajak sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan digunakan sistem self assessment. Kemudian yang terakhir, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pokok yang harus dibayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang STP atau Surat Tagihan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal yang pertama yaitu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua yaitu dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah hitung atau salah tulis. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi saat pemeriksaan dan penagihan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi pajak kurang bayar, pajak lebih bayar, maupun pajak nihil. Selain itu, dapat diterbitkan pula surat tagihan pajak atau STP dalam hal dikenakannya sanksi administrasi berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan.